Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan aplikasi digital yang sudah kami buat yang bernama ByTrace Trace Management yang ubah sampah menjadi berkah. Kami kelompok 1 ada Aldela Kusumabuana dengan NIM 04, lalu Meta Selviana NIM belakang 14, Penny Aprilia Sari NIM belakang 24, Ika Ismatohana NIM belakang 29, dan saya sendiri Muhammad Zid Nilman NIM belakang 54. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Penny Aprilia Sari. Baik, untuk yang selanjutnya ada logo. Untuk arti logonya, ByTrace menunjukkan nama atau identitas sebagai aplikasi penyedia layanan pengelolaan sampah. Elemen-elemen dalam logo seperti ikon tempat sampah dengan simbol daur ulang, dedaunan hijau dan bunga mencerminkan tema ramah lingkungan, pengelolaan limbah, dan berkelanjutan. Selanjutnya, deskripsi ByTrace. ByTrace adalah konsep bisnis berbasis aplikasi yang dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan sampah secara efektif dengan memanfaatkan teknologi digital. Aplikasi ini bertujuan membantu masyarakat, pelaku bisnis, dan pemerintah dalam pengelola sampah mereka dengan lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. ByTrace ubah sampah jadi berkah, solusi bersih, bumi asri, bersama kelola sampah untuk lingkungan lestari. Untuk yang selanjutnya, latar belakang, aplikasi pengelolaan sampah dikembangkan sebagai solusi untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan sampah yang semakin meningkat. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan cara yang efisien dalam mengelola sampah dengan memanfaatkan teknologi, seperti memantau aliran sampah, memberikan informasi pengumpulan, serta menyarankan cara daur ulang. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Meta. Baik, untuk yang selanjutnya ada visi dan misi. Untuk visi sendiri menjadi platform pengelolaan sampah yang cerdas dan ramah lingkungan untuk menciptakan masyarakat yang peduli dan lingkungan yang berkelanjutan. Untuk misi, ada menyediakan solusi teknologi untuk mengelola sampah yang efisien, meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya memilah dan mendaur ulang sampah, memfasilitasi pelaporan dan pemantauan masalah sampah, mendorong kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Nah, selanjutnya ada tujuan. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan cara yang efisien dalam mengelola sampah dengan memanfaatkan teknologi seperti memantau aliran sampah, memberikan informasi pengumpulan, serta menyarankan cara daur ulang. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Dan selanjutnya ada sasaran. Sasaran dari ByTrace adalah mengurangi dampak sampah yang menumpuk melalui penyedia layanan yang mendukung pengelolaan dan daur ulang sampah. Dengan demikian, ByTrace dapat membantu masyarakat dalam mengelola sampah mereka dengan cara yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Aplikasi ini menyediakan informasi dan edukasi tentang cara mendaur ulang sampah dengan benar. Dengan berkolaborasi dengan dinas terkait dan lembaga daur ulang, ByTrace berkomitmen untuk memastikan bahwa proses ini akan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan menciptakan masyarakat yang lebih bertanggung jawab terhadap sampah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ika. Baik, selanjutnya ada manfaat. Dalam aplikasi ByTrace ini memberikan manfaat besar dalam mengurangi sampah dengan memfasilitasi pengumpulan dan daur ulang sampah yang sudah tidak terpakai. Nah, aplikasi ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan menyediakan akses juga yang mudah untuk layanan daur ulang. Nah, dengan demikian, aplikasi ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan. Nah, kemudian ada keunggulan. Dari keunggulan aplikasi ByTrace ini terletak pada kemudahan akses pelayanan pengumpulan dan daur ulang sampah, serta pemberian edukasi mengenai pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Nah, aplikasi ini membantu mengelola sampah secara efisien dengan teknologi yang terintegrasi. Dengan cara ini, ByTrace turut menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan mengurangi dampak negatif dari sampah tersebut. Nah, selanjutnya segmen pasar dan target pasar dari aplikasi ByTrace ini. Yang pertama, target kita yang pertama ada rumah tangga. Nah, dalam rumah tangga ini meliputi sampah rumah tangga dan perumahan. Kemudian yang kedua ada perusahaan, meliputi bisnis kecil dan menengah, UKM atau UMKM, kemudian perusahaan besar dan pabrik dan lain-lain. Kemudian untuk pemerintah, dari sektor pemerintah meliputi kantor atau lembaga pemerintahan, dan kemudian untuk pendidikan meliputi lembaga pendidikan. Nah, kemudian positioning, agar bisnis kita tetap unggul walaupun banyak pesaingnya, usaha yang sejenis, kami menawarkan pelayanan yang cepat, penawaran bonus yang banyak, kemudian sistem penjemputan 24 jam, serta keamanan yang terjamin. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah rencana penjualan. Rencana penjualan di bank sampah meliputi pengolahan dan penjualan bahan daur ulang seperti plastik, kertas, karton, logam, dan kaca yang dikumpulkan dan diolah untuk dijual ke pabrik sebagai bahan baku. Selain itu, bank sampah dapat memproduksi dan menjual produk daur ulang seperti kerajinan tangan dan barang rumah tangga yang terbuat dari bahan bekas. Investasi dalam teknologi pengolahan yang efisien dan pengembangan metode baru juga penting untuk meningkatkan proses daur ulang, program insentif finansial bagi masyarakat yang menyetor sampah, serta strategi pemasaran melalui toko fisik, pameran, dan platform e-commerce dapat meningkatkan partisipasi dan penjualan produk. Dengan pendekatan ini, bank sampah dapat menciptakan aliran berkelanjutan sambil berkontribusi pada kebermanfaatan lingkungan. Salah satunya adalah strategi pemasaran dari ByTrace adalah membuat poster-poster atau pamflet-pamflet tentang pengolahan sampah.
seperti 3R, reduce, reuse, and recycle, lalu kampanye untuk mengurangi sampah plastik. Aspek produksi, dimensi produk yang dihasilkan terdiri dari bahan daur ulang seperti plastik, kertas, logam, dan kaca, serta barang kerajinan tangan dan produk rumah tangga dari bahan bekas. Nilai atau manfaat produk ini berkontribusi pada pengurangan sampah di tempat pembuangan akhir, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi penjualan bahan daur ulang. Proses produksi dimulai dengan pengumpulan dan pemilahan sampah, diikuti oleh proses untuk menghasilkan bahan daur ulang. Produk yang dihasilkan kemudian dijual atau digunakan untuk membuat barang baru. Lanjut pada aspek produksi. Proses produksi yang pertama yaitu sosialisasi, mengedukasi masyarakat mengenai jenis sampah yang dapat disedot dan pentingnya memilah sampah. Kemudian mengumpulkan dan memilah sampah menjadi kategori organik dan anorganik, dengan sampah organik seperti plastik, kertas, logam, dan kaca yang harus dikeluarkan dan dikemas dengan tertib. Penyetoran, anggota bank sampah menyetorkan sampah yang telah dipilah ke bank sampah, di mana petugas akan menimbang dan mencatat beratnya. Pengolahan, sampah yang diterima diproses, baik dengan cara didaur ulang menjadi bahan baku baru atau diolah menjadi produk seperti pupuk kompos. Kemudian penjualan, produk akhir dijual kepada pihak ketiga seperti industri daur ulang atau digunakan untuk membuat barang baru. Yang terakhir yaitu edukasi berkelanjutan. Bank sampah terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah yang baik untuk meningkatkan partisipasi dalam program daur ulang. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Analisis kelayakan usaha. Proses ini dimulai dengan catat transaksi keuangan yang akurat, serta penyusunan laporan keuangan rutin seperti neraca dan laporan laba rugi untuk menggambarkan kesehatan finansial. Penggunaan dana harus efisien untuk mendukung operasional dan memberikan keuntungan kepada anggota. Secara keseluruhan, analisis ini membantu bank sampah dalam mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan memastikan keinginan jangka panjang. Berikut ada analisis keuntungan, yaitu sewa coworking space kecil selama 1 tahun dengan jumlah 20 juta. Kemudian laptop 4 buah yaitu total 50 juta dengan total 70 juta. Kemudian iklan media sosial yaitu 30 juta. Kampanye offline atau event lokal atau brosur yaitu 20 juta dengan total 50 juta. Kemudian biaya tim awal, 1 kali pengembang atau freelance yaitu 60 juta rupiah selama 3 bulan, 1 desainer UI atau UX yaitu 20 juta rupiah per proyek. Kemudian 1 manajer operasional yaitu 30 juta rupiah selama 3 bulan dengan total 110 juta rupiah. Biaya lain-lainnya yaitu biaya legalitas dasar dengan jumlah 20 juta rupiah, biaya kemitraan awal yaitu 10 juta rupiah dengan total 30 juta rupiah. Lanjut dengan proyeksi keuntungan pendapatan tahunan atau proyeksi. Langganan premium, paket pengguna 1.500 pengguna premium dikali 20.000 rupiah per bulan, dengan hasil yaitu 360 juta rupiah per tahun. Kemudian iklan, yaitu 10 slot iklan dikali 1 juta per slot atau per bulan dengan jumlah 120 juta per tahun. Kemudian kemitraan 50 pon dikali bulan dikali 50 per ton kali 12 bulan, yaitu dengan hasil 30 juta rupiah per tahun. Biaya operasional tahunan, server dan infrastruktur yaitu 50 juta, marketing berkelanjutan yaitu 60 juta, gaji tim kecil atau freelancer yaitu 150 juta, biaya lain-lain yaitu 40 juta. Keuntungan bersih tahunan yaitu 510 juta ribu pendapatan dikurangi 300 juta biaya operasional sama dengan 210 juta rupiah per tahun. Return on investment atau ROI yaitu keuntungan bersih tahunan dibagi modal awal dikali 100. ROI sama dengan 210 juta dibagi 510 juta dibagi 100 sama dengan 41,2% per tahun pertama. Kemudian terima kasih, sampai sini hasil presentasinya. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.